Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Ali Muchtar Ngabalin membantah pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan soal ketakutan warga mengkritik pemerintah Presiden Jokowi di balik penggunaan Konoha dan Wakanda di media sosial. Ali Ngabalin tidak melihat ada warga yang takut mengkritik pemerintah di era Presiden Jokowi. Menurutnya, pemerintah pun memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga yang hendak menyampaikan kritik. Ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Republik Indonesia dijamin kebebasan berpendapat di ruang publik. Kebebasan setiap orang menyampaikan pendapat juga dijamin oleh konstitusi. Ngabalin menyebut Jokowi juga tidak anti kritik. Ia berkali-kali mempersilahkan masyarakat untuk mengkritik kerja-kerja pemerintah. Begitu pula dengan KSP. Sekarang masyarakat kalau ingin menyindir negaranya sendiri itu dengan mengistilahkan ada negara di daerah lain, yang itu hanyalah imajinasi, sehingga tidak bisa dikenakan delik hukum kalau satu hari ada yang mempermasalahkannya. Jadi saya kira ini bahasa satiran, bahasa sindiran yang sekarang sudah merebak di kalangan remaja, pemuda, aktivis, yang dia itu ketika mengkritik negaranya dia menggunakan istilah ini, sehingga nggak kena delik, kira-kira begitu ya. Ya saya kira bukan hanya itu saja, dalam beberapa riset, silahkan di googling ya, bahwa indeks demokrasi Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini sangat menurun sekali, jauh. Yang ini tentu saja menjadi salah satu gambaran ada kata-kata negeri Konoha dengan indeks demokrasi Indonesia itu. Jadi menurut kami ini harusnya menjadi fenomena sosial yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa jangan sampai ketika Pak Jokowi berkuasa ada ketakutan di masyarakat. Ya, karena ini bukan pertama kali di Kapten Ruslan Buton, purnawirawan TNI, yang di grup WhatsApp menyerukan untuk menurunkan Jokowi, langsung dari Mabes Polri mengirimkan pesawat menjemput ke Sulawesi. Bayangin, ada seorang dosen yang dia juga mengkritik Pak Jokowi, digerebek rumahnya oleh polisi, yang itu tentu saja menjadikan ketakutan di masyarakat saat ini. Menurut Ngabalin, KSP selalu menerima berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Mereka juga merumuskan respon dan berupa kerja konkret atas kritik tersebut. Ia memahami pernyataan Anies dalam rangka pencapresan di 2024. Ngabalin menilai hal itu sah-sah saja, tetapi ia mengajak Anies untuk mencerdaskan masyarakat terkait kritik dan demokrasi. Jadi kami melihat kualitas demokrasi ini harus ditingkatkan. Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah, ini yang sekarang seringkali menjadi masalah, karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore, dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Ada 2 sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rejim-rejim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rejimnya tumbang. Bahkan ketika transisi di 97-98, itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan, kritik jangan dianggap sebagai tindakan kriminal. Hal itu menanggapi pernyataan terkait pembuat mural yang dipolisikan ketika acara Anies Baswedan bicara kebudayaan. Kritik seharusnya dipandang sebagai pembelajaran agar yang dikritik memberikan argumen dan mencerdaskan pendengarnya.
kritik itu tidak perlu dipandang sebagai kegiatan kriminal. Kritik itu dipandang sebagai kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bagi siapa saja kalau dikritik berikan argumen balik, dan argumen itu supaya mencerdaskan yang menonton. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak marah bila dikritik. Ia membalasnya dengan sebuah jawaban terhadap kritik tersebut. Dikritik jangan marah, tinggal jawab saja kritiknya. Dan pada saat itu ia menjawab kritik, biarkan publik yang menilai masuk akal apa tidak. Yang masuk akal yang memberikan kritik atau yang memberikan jawaban. Maka ketika mengambil kebijakan harus dengan akal sehat dan data. Menurut Anies justru kebijakan itu perlu dikritisi. Syaratnya ketika mengusung kebijakan harus pakai akal sehat. Syaratnya harus menggunakan data. Syaratnya harus punya penelitian sains. Anies mendorong pasal karet Undang-Undang ITE harus direvisi karena membungkam kebebasan ekspresi. UU ITE tidak sepatutnya digunakan untuk mengkriminalisasi. Terlebih, pasal-pasal karet itu harus direvisi karena akan membungkam kebebasan berekspresi. Indonesia membutuhkan Undang-Undang ITE untuk melindungi seperti kerahasiaan data, privasi orang, proteksi atas informasi, tapi bukan untuk kebebasan berekspresi. Maka, melaporkan bengkel disebutkan sebagai pencemaran nama baik. Kita melapor rumah sakit disebutkan pencemaran nama baik. Itu terjadi, Undang-Undang ITE perlu dikoreksi supaya masyarakat diberikan ruang kebebasan untuk berpendapat. Jadi bukan hanya antara rakyat dan negara, bahkan antara rakyat dan institusi privat terjadi. Itu yang harus dikoreksi sehingga masyarakat punya ruang kebebasan. Undang-Undang ITE yang menyebabkan revisi tadi Bapak sempat singgung di dalam acara tadi, seserius apa Pak Anies ingin mengubah? Ya, kita kan ingin kebebasan berekspresi itu terjaga, sehingga ketika ada ujaran kritik menyampaikan fakta-fakta itu tidak berujung kepada kriminal. Misalnya melaporkan problem jalan, melaporkan pelayanan yang kurang baik, itu harus dilindungi, dihormati. Kita membutuhkan undang-undang ini untuk bisa melindungi privacy, melindungi data, tapi bukan untuk membuat masyarakat menjadi takut untuk mengungkapkan kenyataan dan pandangan. Sementara itu, Rocky Gerung digugat oleh seorang advokat bersama David Tobing di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar tidak menjadi pembicara dimanapun. Gugatan David itu berawal dari kekecewaannya terhadap Rocky Gerung yang dianggap menghina presiden. Gugatan terhadap Rocky dilayangkan David Tobing pada Kamis kemarin. David mengajukan sejumlah permohonan ke Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Salah satunya adalah menghukum Rocky agar tidak mengucapkan kalimat hinaan ke Jokowi. Menghukum tergugat untuk tidak mengucapkan hinaan kepada Kepala Negara Indonesia sebagai representasi penggugat selaku warga negara Indonesia. David juga meminta hakim menghukum Rocky untuk tidak menjadi narasumber di televisi, radio, seminar maupun media sosial. David meminta hakim untuk menghukum Rocky tidak menjadi pembicara selama seumur hidup. Namun Rocky Gerung menganggap gugatan perdata oleh advokat bernama David Tobing tersebut dengan absurd.